Partai Golkar resmi mengusung Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk maju di Pilgub Sumatera Utara 2024 ini. Gerindra menilai dukungan itu membuat peluang kemenangan Bobi semakin mudah diraih. Untuk membahasnya pada malam ini bergabung melalui sambungan daring dengan Bang Sugiat Santoso selaku Sekretaris DPD Gerindra Sumatera Utara dan juga Bang Aswan Jaya Wakil Ketua DPD PDIP Sumut dan juga bergabung Bang Indra Fauzan dosen ilmu politik USU. Selamat malam Bapak-bapak semua, sehat selalu Anda. Selamat malam, Assalamualaikum Selamat Mas. malam. Pak Selamat Sugiat, Pak malam. Aswan, Assalamualaikum Pak Indra, pemirsa CNN. Waalaikumsalam. Baik, saya mau minta analisa terlebih dahulu dari pengamat politik ya, dari USU, Bang Indra. Bang Indra, kalau melihat alasannya jelas tadi dikatakan oleh Pak Erlangga, Ijek ditugaskan di DPR, tapi kalau melihat soliditas dari kader Golkar seperti apa untuk Bobi di Pilgub Sumatera Utara nanti? Kacamata Anda. Ya, kalau kita melihat dari karakter pilkada ini kan berbeda dengan pileg ya. Kalau pileg kan tentunya partai politik bekerja dengan efektif. Sementara di pilkada ini kecenderungannya adalah figur calon kepala daerah yang menonjol, kemudian juga calon wakil gubernur yang akan diusung. Jadi sehingga karakteristik dari eh, pertarungan politik juga lebih kepada figur dan figur-figur lainnya. Nah, apabila kita melihat dari partai Golkar ini, potensi-potensi politiknya tentu bisa kita lihat ya. Tentu Pak Ijek punya loyalis-loyalis yang mendukung beliau. Bagaimanapun ini sudah keputusan dari DPP, kemudian juga harus dipatuhi. Sehingga kalau kita bisa melihat dari secara lebih dalam, tentunya ada beberapa pihak yang mungkin kecewa. Tapi suka tidak suka pada saat ini di Sumatera Utara ya, dari beberapa survei memang Bobi Nasution memang menjadi spotlight lah gitu kira-kira gitu ya, rising star-nya di Sumatera Utara. Sehingga perhitungan-perhitungan dengan cermat itu kemudian menjadi tolok ukur bagi partai-partai politik untuk mengusung kandidat-kandidat mereka. Kira-kira akan Memang kecewa tidak pendukung dari Ijek sendiri, Bang Indra? Maaf saya potong. ya tentulah ya, tentu ada kekecewaan. Tapi kan bagaimanapun kekecewaan itu harus segera dihilangkan kan, karena memang mereka adalah loyalisnya Pak Ijek. Kita tentunya juga mengetahui di Sumatera Utara ini bagaimana Pak Ijek merebut kursi Ketua DPD Golkar kan pada waktu itu. Dan kemudian ada pergantian-pergantian, tentunya loyalis-loyalis ini tentu juga kecewa. Juga kita melihat dinamika yang beberapa waktu yang lalu, loyalisnya Pak Ijek juga mengatakan bahwa Pak Ijek yang akan maju menjadi calon gubernur. Tapi bagaimanapun kan saya sudah katakan tadi, suka tidak suka Bobi Nasution yang diusung pada saat ini. Dan tentunya Golkar ya kader-kadernya juga harus legowo kan. Soal bagaimana mesin partai tentu harus dikonsolidasikan oleh para elit-elit partai politik. Bagaimanapun saya sampaikan tadi, karakteristik pilkada juga berbeda dengan pilihan legislatif dan bentuk pilihan yang lain ya. Karena di sini adalah figur ya, figur yang akan menonjol. Tentunya mesin politiknya juga akan lebih banyak kepada figur yang apakah bekerja secara sistematis atau juga dari internal partai-partai pendukung. Seberapa dampak mesin Golkar akan nanti terwujud dengan adanya mendukung Bobi ini tanpa Ijek? Ya tentunya harus dikonsolidasikan ya. Bagaimanapun ada 22 kursi yang diraih oleh Golkar di Sumatera Utara. Ini tentunya modal yang cukup besar apabila mesin partai juga bekerja dengan efektif. Tapi kan kita bisa melihat sebaran suara di Sumatera Utara ini kecenderungannya agak merata ya. Tentunya sebaran suara ini menjadi modal bagi tiap-tiap kandidat untuk maju. Bagaimanapun juga apabila kita melihat hasil survei beberapa waktu yang lalu, tentunya Bobi cukup unggul pada saat ini. Dan tentunya juga Golkar, saya bilang tadi, mesin politiknya apakah bekerja atau tidak, itu tentu dikonsolidasi dari tingkat elit sampai ke bawah. Jadi untuk menyusun strateginya tidak mesti bisa sendiri. Apakah internal Partai Golkar di Sumatera Utara juga bergejolak? Tentunya ini menjadi catatan ya bagi saya. Tentunya ada loyalis Partai Golkar, Pak Ijek yang juga tentu kecewa. Dan mesin partai biasanya ya dalam konteks pilkada ini, karena kan banyak partai-partai koalisi tidak
begitu apa namanya ya, tidak begitu kuat dalam memanaskan mesin-mesin politik mereka. Jadi Baik. kecenderungannya memang kandidat yang akan apa namanya bergerak secara masif ya Mhm. dalam mengkonsolidasikan suara-suara di daerah-daerah mereka. Baik, silakan direspon, Bang Sugiat dengan pernyataan Bang Indra tadi kalau dikatakan melihat karakteristik, dan juga ketokohan dari survei juga Bobi nampaknya cukup mumpuni. Respon dari Gerindra tentu juga sama tentunya ya, Bang Sugiat? Ya, kalau Hmm. kita dapat dukungan dari Partai Golkar terkait dengan kader Gerindra Bobi Nasution yang akan maju pada Pilgub 2024, ini Hmm. semakin menggenapkan dan menguatkan peluang kemenangan Bobi Nasution. Mhm. Kenapa? Golkar ini partai pemenang di Pileg 2024 yang lalu. Yang kedua, Golkar ini juga di daerah-daerah kabupaten kota itu kepala daerahnya banyak juga dari Golkar. Saya yakin kalau di data, berdasarkan data yang ada, dari 33 kabupaten kota yang ada, bupati dan wali kota dari Golkar itu paling banyak dibandingkan dengan partai lain. Mhm. Ini juga akan menjadi penambah kekuatan bagaimana nanti Bobi Nasution bisa memenangkan pertarungan Pilgubsu 2024. Saya Hmm. agak sedikit mengkritisi apa yang disampaikan oleh Bang Indra Paujan. Mhm. Kalau berdasarkan apa yang kami alami, kesulitan koalisi Indonesia Maju itu dari mulai Oke. pusat sampai ke provinsi, ke Hmm. kabupaten kota, itu masih terasa betul solidnya. Saya yakin dan Oke. percaya ini Hmm. akan terus berlanjut pada pilkada serentak nanti. Apalagi Hmm. pilkada serentak di 2024 ini bukan hanya pilgubsu, tapi juga pilkada kabupaten kota. Hmm. Siapa yang akan diusung oleh Partai Koalisi Indonesia Maju di kabupaten kota itu pasti nanti kandidat gubernurnya atau untuk kepentingan gubernurnya pasti akan Oke. satu frekuensi dengan apa yang diusung pada saat Pilgubsu 2024. Hmm. Anda melihat tidak ada dampak yang signifikan dari pendukungnya Ijek yang kecewa dengan keputusan Erlangga. Tentu ini menyangkut soal soliditas nanti, Bang Sugiat. Saya yakin dan percaya bahwa Golkar sebagai partai besar Mhm. dan partai yang paling matang berpolitik di Indonesia itu pasti tidak baperan lah dalam urusan Hmm. personal. Apalagi Bang Ijek. Bang Ijek juga akan sangat matang dalam menyikapi keputusan internal Partai Golkar. Begitu juga dengan kawan-kawan di Golkar provinsi maupun kabupaten kota. Mereka bisa menjadi contoh bagaimana sebuah Oke. partai tunduk dan patuh pada keputusan pimpinannya. Dan Hmm. mereka punya pengalaman untuk itu. Saya yakin dan percaya, apalagi misalnya kandidat lawan itu misalnya dari luar koalisi Indonesia Maju. Saya Mhm. yakin dan percaya semangat kebatinannya tidak akan jauh-jauh untuk memenangkan Bobi Nasution. Walaupun mungkin, apalagi kan sebetulnya Ya. Bobi Nasution dapat surat tugas ini kan bukan hanya hari ini, Hmm. jauh-jauh hari. Bahkan sebelum Bobi Nasution menjadi kader Gerindra pun Partai Golkar sudah membuat surat tugas kepada Bobi Nasution untuk maju Mhm. pada Pilgubsu 2024. Baik, saya ke Bang Indra. Bang Indra tadi kalau saya ingin mempertajam lagi soal soliditas, tentu ada yang kecewa dari pendukungnya Bang Ijek. Bagaimana kemudian mewujudkan soliditas tadi ada pihak yang kecewa dengan keputusan Erlangga Hartarto? Ya tentunya ini ada konsolidasi internal ya. Saya Hmm. yakin ada konsolidasi internal yang dilakukan oleh elit-elit Partai Golkar. Bagaimanapun ini harus diredam ya. Karena apabila ada riak tentu kan kelihatan tidak solid ya. Hmm. Satu atau dua orang yang berkomentar di media juga menunjukkan ketidaksolidan seperti itu. Jadi Hmm. saya yakin elit-elit Partai Golkar juga akan mengkonsolidasikan secara internal seperti apa, bargaining position mereka juga seperti apa terhadap posisi Bobi Nasution ya sebagai kader dari Gerindra. Nah, Hmm. kemarin kan juga kita tahu awalnya secara nasional kita juga memahami ya bahwa Hmm. pada saat itu Bobi Nasution mungkin lebih dekat kepada Golkar daripada Gerindra. Tiba-tiba kan dia juga kemudian beralih kepada Gerindra, hal seperti itu. Hmm. Jadi saya yakin ada konsolidasi internal dari Partai Golkar, kemudian juga dengan ditugaskannya Pak Bang Ijek itu di DPR menurut Pak Erlangga itu salah satu cara beliau ya untuk apa namanya menyejukkan hati Bang Ijek. Walaupun tadi Bang Sugiat ya saya yakin Bang Sugiat mengenal sekali Bang Ijek ya. Hmm. Bang Ijek cukup legowo katanya seperti itu. Saya yakin tetap ada loyalis dari Partai Golkar yang akan apa namanya ya, yang akan turut kecewa dengan kondisi ini. Nah, juga Hmm. kita bisa melihat biasanya saya tidak tahu sekarang seperti apa,
Tapi biasanya kan peta koalisi di pusat tidak selalu berbanding lurus dengan di daerah ya. Kadang-kadang memang ada di daerah itu peta koalisinya juga berubah. Mungkin Kim sudah sudah menyetujui kesepakatan bersama ya untuk mengusung di bawah, tapi kan dinamika di bawah juga cenderung akan berubah. Jadi kita bisa melihat bahwa pilkada ini juga lebih menonjol kepada figur, kemudian juga walaupun tadi Bang Sugiat mengatakan ada soliditas, ya tentu kita bisa akan melihatnya di pilkada nanti, mesin politiknya juga seperti apa, juga basis-basis suara apakah bisa dimanfaatkan dengan baik. Saya rasa seperti itu. Baik, kemudian yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan mendampingi Bobi nanti di Pilgub? Ini kan ada beberapa wacana yang mengemuka, tapi sebelum ke sana saya juga ingin minta pendapat dari PDIP terlebih dahulu. Bang Aswan, kalau melihat dari Golkar sudah solid untuk mendukung Bobi, tanggapan PDIP seperti apa? Biasa saja, karena seperti kata Sugiat bahwa Golkar juga sudah lama memberikan surat tugas kepada Bobi Nasution. Jadi ini bukan satu hal yang sangat mengejutkan buat kita semua. Nah, apakah persoalannya solid atau tidak solid mendukung Bobi, saya pikir itu bukan ranah saya, karena saya tidak ingin mencampuri atau memberikan opini terkait dengan partai-partai pengusung Bobi. Saya lebih konsentrasi pada bagaimana kami sendiri mempersiapkan diri dan mempersiapkan calonnya untuk bisa berhadapan-hadapan dengan. Tapi kan Bobi mantan kader Anda, Bang Aswan. Bobi kan mantan kader Anda. Iya, itu benar sekali. Tidak kita pungkiri di situ, dan beliau sudah keluar dan sudah masuk menjadi kader Gerindra ya. Ya, itu langkah politik yang dia sendirilah yang menentukan di situ. Oleh sebab itu maka kita tidak bisa memiliki sikap untuk mendukung Bobi dalam hal ini, karena tradisi politik di PD Perjuangan kalau sudah keluar kan sulit sekali untuk masuk kembali dan mendapatkan dukungan, apalagi dalam kontestasi setingkat pemilihan gubernur di situ. Baik. Ya. Ya, silakan lanjut sebelum kita ke jeda. Ya, silakan lanjut. Baik, karena suara PDIP di Sumatera Utara cukup besar begitu ya, bisa mengusung sendiri kadernya nanti. Sejauh ini seperti apa nama-nama yang muncul? Ya, sejauh ini Pak Edi Rahmayadi masih alternatif yang paling baik untuk diusung oleh PD Perjuangan dalam menghadapi Bobi Nasution. Tapi kita tidak ingin melakukan langkah-langkah yang nantinya akan menzolimi kader-kader internal partai sendiri. Baik. Ini yang harus hati-hati kami, sehingga posisi PD Perjuangan saat ini sedang asesmen, mengevaluasi dan memetakan kader-kader internal partai seperti Nixon Nababan, Baris Simurangkir, ada juga Pak Rapidin Sumbolon, ada Mas Sutarto, Ketua DPR Sumur, ada juga Mas Jarod. Ini kita masih coba mensimulasikan ini seperti apa potensi kader-kader internal partai ini. Kalau mau berpotensi dihadap-hadapan dengan Bobi mungkin saja itu. Tapi kalau tidak, alternatif Pak Edi Rahmayadi itu alternatif yang terbaik. Ada nama Edi Rahmayadi, Nixon Nababan, Baris Simurangkir, nanti akan Anda elaborasi masing-masing peluang dari mereka ini di Pilgub Sumatera Utara, dan juga nanti akan dijelaskan juga oleh narasumber lain terhadap siapa yang akan mendampingi Bobi nanti di Pilgub Sumatera Utara. Sempat beredar juga ada nama Putri Akbar Tanjung dan juga Ketua HIPMI nantinya akan dicalonkan juga atau tidak. Ini akan dijawab oleh para narasumber. Kita akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Kami masih dengan para narasumber, pemirsa. Ada Bang Sugiat Santoso, Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, dan juga Bang Aswan Jaya, Wakil Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, dan juga Bang Indra Fauzan, dosen ilmu politik USU. Bapak-bapak, kita lanjutkan kembali soal pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Kira-kira siapa yang akan mendampingi Bobi Nasution nanti? Bang Sugiat, kalau dari Gerindra, apakah setuju dengan nama Putri Akbar Tanjung dan juga Ketua HIPMI yang disodorkan oleh Erlangga Tarto kemarin? Ya, siapa yang akan menjadi wakil gubernur berpasangan dengan Bobi Nasution itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, bahwa secara personal dia tidak ada masalah dengan Bobi Nasution. Chemistry-nya kuatlah dengan Bobi Nasution agar
menghindari pecah kongsi ketika mereka memenangkan pertarungan Pilgub Su. Jangan sampai kejadiannya seperti yang kemarin-kemarin, karena ya chemistry-nya mungkin tidak terlalu kuat, di tengah jalan pecah kongsi dan ini bisa menghambat pembangunan. Yang kedua, calon wakil gubernur yang mendampingi Bobi Nasution adalah sosok yang bisa melengkapi peta elektoral Bobi. Misalnya Bobi kuatnya di daerah mana, maka calon wakil gubernur itu adalah yang akan melengkapi peta elektoral Bobi yang di titik lemahnya mana. Misalnya sehingga saling menguatkan dan saling mengisi ketika pertarungan Pilgub Su 2024 nanti. Yang ketiga, itu harus disepakati oleh partai-partai pengusung, bukan hanya Partai Gerindra, karena Partai Gerindra seperti yang disampaikan hanya mendapat 13 kursi, tidak cukup untuk mengusung ketika mendaftar di KPU nanti. Harus dikomunikasikan pastinya dengan Partai Golkar, dengan Partai PAN, dengan Demokrat, atau dengan partai-partai lain seperti Nasdem dan PKB yang juga sinyalnya kuat mendukung Bobi Nasution. Saya pikir kalau 3 kriteria ini dituntaskan, siapapun wakil Bobi Nasution itu sudah tidak ada masalah lagi. Apakah dia seperti yang disebutkan usulan dari Partai Golkar, atau dia dari birokrat malah misalnya, atau dari kelompok anak muda misalnya, saya pikir 3 kriteria inilah yang harus didudukan. Bobinya nyaman, dia bisa melengkapi kemenangan Bobi ketika bertarung, dan didukung oleh seluruh partai yang nanti akan mengusung mereka untuk mendaftarkan mereka pada KPU Sumut pada saat pendaftaran nanti. Kalau secara elektabilitas kan lebih unggul Ijek daripada yang lain. Putrinya Akbar Tanjung juga belum tentu bagus surveinya. Ya, kalau itu kan dari internal Golkar ya. Kalau itu kan mungkin dari nama-nama yang berasal dari internal Golkar. Ada Bang Ijek, ada putrinya Bang Akbar Tanjung, ada Akbar Himawan, Ketua HIPMI. Itu nanti bisa dilihat. Mungkin dari PAN juga ngasih nama, dari Demokrat juga ngasih nama, dari Nasdem juga ngasih nama, atau nanti mungkin PKB juga misalnya mendukung akan ngasih nama, atau mungkin dari birokrat misalnya, sosok birokrat. Tapi ini masih cair lah, karena kan pendaftaran akhir Agustus. Tapi yang paling penting, itu tadi saya sampaikan berulang kali bahwa jangan sampai Bobinya sebagai calon gubernur tidak nyaman dengan calon wakil gubernur yang misalnya dipaksakan. Yang kedua, tidak menambah suara ketika nanti bertarung pada Pilgub Su. Yang ketiga, tidak menyatukan seluruh kelompok partai yang akan mengusung mereka untuk mendaftarkan di KPU. Baik, saya ke Bang Indra. Anda merespon seperti apa, Bang Indra, kalaulah Golkar menyodorkan nama Putri Akbar Tanjung Soekar dibandingkan dengan Ijek? Lantas bagaimana bicara soal soliditas partai nanti? Ya, tentunya ini nama-nama yang muncul dari internal Partai Golkar ya. Bagaimanapun Golkar tentu punya mekanisme. Nah, nama-nama yang disebutkan oleh Pak Erlangga itu tentunya di luar radar yang ada di Sumatera Utara ya. Bagaimana kita ketahui putrinya Bang Akbar Tanjung kan itu mungkin banyak menghabiskan waktunya di Jakarta, kemudian bersekolah di Amerika, sempat bekerja berkarir juga di Amerika, sekarang juga malah terpilih dari Solo. Jadi walaupun bisa ditugaskan di mana saja, tapi ikatan emosional antara antara Sekar Tanjung dengan Sumatera Utara juga mungkin terbilang minim. Walaupun dia membawa nama Tanjung, mungkin Tanjung yang akan diusung ya untuk meraih suara-suara di daerah Tapanuli Selatan dan lain sebagainya. Tapi itu pun harus dikaji secara matang ya, karena mungkin Bang Akbar Tanjungnya sebagai tokoh dari Sumut itu memang sangat baik ya, tapi kan belum tentu dengan anaknya. Seperti yang dikatakan oleh Bang Bang Sugiat tadi juga tentu ada syarat-syarat ya. Chemistry-nya mungkin belum terbangun. Nah itu dengan Sekar. Kalau dengan Bang Akbar saya rasa Bobi sudah kenal lah sama Bang Akbar ya, sama-sama pengusaha, kemudian sama-sama di HIPMI. Cuman kan tadi, apakah ada chemistry antara Bobi dengan Akbar, itu sehingga itu menjadi perhitungan. Nah, sebagai partai yang memiliki kursi terbesar di DPRD Sumatera Utara, tentunya bargaining position Golkar juga harus ada gitu ya. Jangan sampai nanti tentunya dengan bahasa-bahasa Bang Aswan lah kita kutip ya, jangan sampai nanti Golkar merasa terzolimi karena bukan dari kader mereka. Nah ini juga yang mengancam soliditas tadi yang diharapkan oleh Bang Sugiat. Bisa saja seperti itu. Dan kita juga mengetahui bahwa Bobi kan sudah menyebut nama. Tadi sudah disampaikan, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Sugiat,
bahwa Bobinya juga nyaman, kemudian partai pengusung juga oke, nggak masalah, kemudian juga menambah nilai-nilai elektoral. Dan tentu juga ini selain mungkin dari Golkar, dari PAN tadi sebut, tentunya juga kita perlu mendengar juga dari Bobi Nasution. Bobi Nasution sudah menyebut nama ya, Dharma Wijaya, dan itu ternyata dari luar koalisi Indonesia Maju ya. Dan kita bisa melihat bahwa Bang Dharma Wijaya sekarang Bupati Srege itu punya prestasi yang luar biasa di 2024 ini ya, dengan menaikkan kursi PDIP dari 5 kursi menjadi 15. Jadi ini tentunya menjadi pembicaraan internal ya. Itu tadi bahasa soliditas partai ini, apakah kandidat-kandidat calon wakil gubernur ini bisa diterima oleh semua pihak. Karena bagaimanapun di 2029 tentu juga harus dihitung dari sekarang. Tidak bisa di tengah jalan, dalam bahasa Medannya kan pecah kongsi, pekong ya kan. Sehingga soliditas yang diharapkan juga tidak terwujud. Nah makanya skema kerja, kemudian chemistry antar kandidat itu sangat penting ya, komunikasi yang dibangun juga sangat penting. Jangan sampai bagaimanapun kita tahu ya, secara aturan perundang-undangan wakil gubernur ini kan terkadang tidak punya kerja-kerja yang seperti gubernurnya, orang nomor satunya. Anda melihatnya elektabilitas nanti seperti apa antara Bobi Nasution yang akan bersandi dengan Sekar Tanjung? Saya tidak bisa memastikan ya, kalau sekarang ini kan pilihan-pilihan kandidat itu bisa saja jangan sampai, biasanya kandidat itu ketika dipasangkan apakah menggerus suara atau juga malah mendongkrak suara, kan itu seperti itu. Dan diharapkan kandidat yang menjadi cawagup ini kan bisa mendongkrak elektabilitas. Persoalannya adalah ketika Sekar ini ternyata tidak berada di Sumatera Utara kan, dia malah menjadi anggota DPRD di Solo. Dan ini tentunya menjadi catatan penting ya bagi koalisi pendukung Pak Bobi Nasution, sehingga radar-radar surveinya saya rasa juga tidak muncul ketika mungkin Gerindra melakukan survei internal, nama Sekar juga tidak muncul gitu ya. Sehingga saya rasa perlu dikaji secara ilmiah juga ya. Bagaimanapun ini kan bukan ajang main-main, walaupun dari beberapa survei yang kita lihat di Kata Data misalnya, kita lihat Bobi itu sangat jauh unggul ya, 42% berbanding Pak Edi Rahmayadi 23%. Tapi itu angka psikologis yang baik, tapi bukan berarti itu menjadi kemenangan yang nyata kan. Karena harus ada perjuangan-perjuangan, ada isu-isu. Saya rasa itu seperti itu. Jadi perlu kajian-kajian ilmiah dan mendalam. Baik, silakan direspon Bang Sugiat. Sudah melakukan kajian ilmiah? Iya, kami sedang dalam proses melakukan survei secara internal. Walaupun instruksi dari DPP, karena Bobi sebagai kader Partai Gerindra per 20 Mei kemarin itu sudah dipinalkan sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Ya memang terkait dengan calon wakil gubernur, secara informal juga kita sudah berdiskusi dengan kawan-kawan pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju di tingkat Sumatera Utara. Karena kemarin misalnya dengan PAN misalnya, dengan Bang Ondim, dengan Nasdem, dengan PKB, bahkan mungkin dengan PSI, kita cari siapa calon wakil gubernur yang terbaik yang bisa mendampingi Bobi untuk menuntaskan problematika pembangunan pasca mereka menang pada Pilgubsu 2024 nanti. Saya pikir itu. Baik, belum keluar hasilnya ya. Saya pikir ini masih nama-nama, sekali lagi, ini masih nama-nama dari internal Partai Golkar. Nanti akan digodok oleh kawan-kawan pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju yang sudah sepakat mendukung Bobi Nasution. Baik, saya ke Bang Aswan. Bang Aswan, dari survei juga dilakukan internal PDIP tentunya ya. Siapa kira-kira nanti akan menjadi penantang Bobi? Kalau dilihat tadi Bobi ada potensi dengan Sekar Tanjung yang tidak ada kaitannya dengan Sumatera Utara. Kalau PDIP sendiri bagaimana nantinya? Yang paling kompetitif Pak Edi Rahmayadi ya hingga saat ini untuk bisa dihadap-hadapan dengan Pak Bobi Nasution dalam posisi ini. Kader-kader internal partai kita masih terus mengevaluasinya. Tadi sudah saya katakan di awal, apakah ini akan dipasangkan atau tidak dipasangkan begitu. Lalu yang kedua, Pak Edi juga kan punya pekerjaan yang cukup berat juga, yaitu membawa partai-partai politik lain seperti PKS atau Hanura atau partai yang belum menentukan sikap
kepada siapa Hmm. calon gubernur yang akan datang itu. Nah, kalau PD Perjuangan posisinya sudah nyaman antara Pak Edi atau kader internal partai atau mengkombinasi keduanya di situ. Baik. Jadi tidak terlalu memiliki dinamika yang berisiko ketika menentukan pasangan calon itu, tidak seperti Mas Bobi dan partai pengusungnya. Memang ini harus kehati-hatian yang cukup luar biasa untuk menentukan siapa wakil Bobi, karena kalau tidak bisa merekatkan koalisi ini, ya bisa kalah itu Bang Sugiat sama Pak Edi. Iya, tidak ambil pusing begitu ya, sudah ada punya kader sendiri, nanti cagup-cawagupnya juga bisa dari luar internal juga tentu ya, potensi begitu ya Bang Aswan ya. Terima kasih. Iya, tradisi PD Perjuangan kan gimana? selalu pertama Singkat di saja, ada respon? 15 menit. Ya, jadi gimana Bang Aswan? Ya, jadi gini, Bang. Ya, Bang Sugiat. Ya. Ya kalau memang nanti sudah final, misalnya PDIP mendukung Pak Edi Rahmayadi atau misalnya berpasangan dengan PDIP, itu makin mempercepat konsolidasi internal koalisi Indonesia Maju, Bang. Kalau dikatakan tadi bahwa Golkar karena masih kecewa karena bukan Bang Ije, dengan majunya Edi Rahmayadi dari PDIP, tuntas itu konsolidasi, Bang. Nggak mungkin lah Golkar walaupun sedikit-sedikit kecewa lebih memilih Edi Rahmayadi ketimbang Bobi Nasution pada Pilgub 2024. Oke, waktu kita sudah. Ini menariknya memang pilkada di Sumatera Utara menariknya di sini. Bahwa tarik-menarik dinamika politiknya lentur sekali ini. Baik. Ya, sehingga dinamikanya akan sangat cukup dinamis begitu ya. Gimana? Ya, dinamikanya masih cukup cair begitu ya, apalagi di Koalisi Indonesia Maju. Baik. Terima kasih untuk waktu Anda para narasumber dengan kami di Pilihan Indonesia. Ada Bang Sugiat Santoso, Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, dan juga Bang Aswan Jaya, Wakil Ketua PDIP Sumatera Utara, dan juga Bang Indra Fauzan, dosen ilmu politik. Selamat malam para narasumber. Assalamualaikum. Sehat selalu Anda. Bang. Waalaikumsalam. Selamat malam.